Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, bagaimanakah istidraj agar kita mudah mendeteksi? Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama itu adalah iman, ibadah seseorang itu menurun. Tapi kesenangannya itu semakin bertambah. Ia semakin senang. Dalam keadaan dirinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru ia malah bahagia. Ini hati-hati. Ini adalah istidraj. Ketika seperti itu, kita langsung berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan sampai istidraj itu menyerang diri kita. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang ini terus maksiat. Setiap hari ia maksiat. Ada perjudian ia ikuti, ada sabung ayam ia ikuti, ada bola taruhan, ada minuman keras, sikat. Tapi dengan aktivitasnya yang seperti itu, jangankan ia menyesal, Bapak Ibu, ia semakin bahagia. Tidak ada satupun yang ia sesali dari perbuatan-perbuatan tersebut, karena ia semakin bahagia dan semakin senang. Ini adalah istidraj. Kemudian selanjutnya, sampai Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW, juga sebagai sepupu beliau, juga sebagai menantu beliau, karena menikah dengan putrinya Fatimah, beliau menyampaikan, wahai anak Adam, apabila engkau merasakan nikmat yang semakin nambah, sementara posisi engkau itu berada dalam bergelimang maksiat, hati-hati, segera sadar. Ini alarm bahwa Allah itu sebenarnya murka kepada kita. Ini Allah memberi jebakan kepada kita, diulur terus kesenangannya sampai kita lalai kepada Allah dan sudah berada pada tingkat ketinggian Allah menjatuhkan kita. Bayangkan saat naik pesawat berapa ribu kaki dan terjatuh di laut saja meninggal, apalagi terjatuh di tanah. Dan itu gambaran istidraj, Bapak Ibu hadirin. Kemudian selanjutnya adalah orang itu semakin kikir, semakin pelit, semakin medit, semakin menumpuk pula harta bendanya tersebut. Hati-hati, Bapak Ibu, ini adalah istidraj. Padahal sudah pasti, Bapak Ibu hadirin, yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, bagaikan satu biji, ambatat sab'a sanabila, yang satu biji itu nanti ketika tumbuh akan memunculkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, dalam masing-masing tangkai itu terdapat mi'atu habbah, terdapat 100 biji lagi. Jadi kalau dilipat gandakan jadi 700. Dan ini adalah matematika Islam. Semakin kita mengeluarkan, maka kita akan semakin kaya. Kalau matematika yang kita pelajari ilmu pasti itu 7 dikurangi 2 ya 5. Tapi kalau dalam Islam, apa yang kita keluarkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi alim, wa ma anfaqtum min syai'in wallahu yukhlifuh. Sampai Rasulullah SAW beliau menyampaikan, ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani yang zilani. Tidak ada seorang hamba dalam pagi-pagi hari kecuali ada 2 malaikat
yang mendoakan kepada hamba ini, Allahumma a'ti munfikon kholafan, ya Allah. Ini malaikat mendoakan, yang mendoakan kita masih banyak dosa, namun yang mendoakan malaikat makhluk Allah tersuci. Doanya bagaimana untuk orang-orang yang subuh melakukan aktivitas tersebut? Allahumma a'ti munfikon kholafan, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak di pagi ini gantinya lebih besar. Allahumma a'ti mumsikan talafan, dan Allah, ya Allah, berikanlah a'ti mumsikan talafan, berikanlah kepada orang yang gegem, orang yang kikir, talafan, kebinasaan. Dan di sini adalah dijelaskan semakin kikir seseorang, semakin gegem harta bendanya, nggak mau mengeluarkan sama sekali, orang tersebut semakin kaya. Bapak Ibu hadirin, ini adalah istidraj. Hati-hati. Sekali lagi, kalau ada dari kita orang terdekat atau keluarga kita yang semakin kikir, semakin kaya, semakin melimpah ruah, segera berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini hidupnya tenang kalau kita kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apabila kita gundah, apabila galau, risau, maka agar hati kita ini tenang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat sholat sunnah. Dan ini mereka tidak melakukan sama sekali yang sudah disebutkan barusan, tapi hidupnya kok tenang, hidupnya kok bahagia, dan nambah kesenangannya. Hati-hati, ini adalah sekali lagi istidraj. Kemudian selanjutnya, merasa segala kenikmatan yang didapat di dunia ini adalah hasil jerih payahnya. Aku bekerja banting tulang, kaki dari kepala, kepala jadi kaki, berangkat pagi, pulang petang, sampai dibalik berangkat petang, pulang pagi. Aku ini mendapatkan uang dari hasil kerja kerasku. Hanya dari kerja kerasku. Ia tidak menganggap bahwa rezeki yang ia dapat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhtiarnya, maka Allah memberi. Dan orang ini beranggapan ini adalah hasil kerja kerasku semata, aku sendiri yang mendapatkan. Dan harta benda yang mereka miliki itu adalah bisa jadi istidraj. Allah mengulur. Kemudian orang yang diserang, orang yang diberikan jebakan kesenangan oleh Allah, ini salah satu ciri-cirinya adalah jarang sakit. Bapak Ibu, jarang sakit, nggak pernah beribadah kepada Allah, pola hidupnya tidak sehat, minum minuman keras dan lain sebagainya. Aku sehat, nggak pernah sakit, yang nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah contoh kehidupan yang istidraj. Kemudian selanjutnya, ciri-cirinya, orang tersebut jarang ditimpa musibah. Orang tersebut jarang apes. Meskipun Bapak Ibu hadirin, jadi sebenarnya anak Adam itu semuanya dulu, ini kita berbicara tentang qadha, salah satu daripada rukun iman, qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketetapan Allah, rencana Allah. Wa kalallahu birrahimi, malakan Allah itu ketika ada seorang ibu yang mengandung dan sudah usia kandungannya itu mencapai beberapa bulan sampai Allah datang waktunya untuk meniupkan ruh. Wa kalallahu birrahimi, malakan Allah itu mengirimkan malaikat. Malaikat tersebut datang dan berkata kepada Allah dalam hadis ini, qala ai Rabbi abdzakarun au unsa. Malaikat itu bertanya kepada Allah, ini janin yang ada dalam kandungan si fulanah ini besok Allah menghendaki laki-laki atau perempuan. Ai Rabbi am sa'idun au saqiyun. Ini besok di dunia nasibnya bagaimana?
Ini orang fortune atau misfortune. Ini orang apes atau bejo. Ini famal rezekinya ini bagaimana ya Allah? Famal ajal. Ini umurnya ini bagaimana ya Allah? Fayuktabu kadzalik fi batni ummi, dan itu semuanya ditulis dalam perut ibunya. Jadi sebenarnya berbicara tentang musibah dan lain sebagainya, jika waktu itu seorang tersebut sudah dicatat oleh Allah, maka apabila terjadi itu akan menjadi takdir. Takdir itu juga bisa ditolak dengan doa, ditolak dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolak dengan sedekah. Dan di sini orang yang jauh dari Allah kehidupannya nggak pernah ditimpa musibah, dan ia sampai bangganya bilang aku lo gak tahu apes. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi kehidupannya itu adalah istidraj, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan sekali lagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan dalam surat Al-An'am 44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gambarannya istidraj itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bih, dan tatkala mereka melupakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka tatkala mereka itu lupa kalau itu semuanya adalah dari Allah, oleh Allah itu pintu-pintu kesenangan semakin dibuka. Dibuka kerannya itu semakin besar, dibuka. Hatta farihu bima utu, sampai mereka itu senang, sangat senang sekali dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka, yaitu kesenangan-kesenangan tersebut. Akhadnahum baghtatan, maka Allah mencabutnya, maka Allah menyiksanya. Kami menyiksa, kata Allah Subhanahu wa taala, sekonyong-konyong. Maka seketika orang tersebut, orang yang sudah kena istidraj tersebut, mereka terdiam dan berputus asa seperti Fir'aun tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, istidraj sangat bahaya sekali. Jadi sekali lagi kita belajar bersama-sama, usikum wa iyya ya nafsi bitaqwallah. Bagaimana dalam berlabuh di bahtera kehidupan ini kita benar-benar berada pada rel Allah Subhanahu wa taala, rel sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita ingat Allah Subhanahu wa taala.